Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-1. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan towa. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Karena keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Nah, jadi di sini masyarakat Papua berusaha untuk melestarikan dan melindungi burung cendrawasih tersebut supaya tidak punah dan tidak rusak habitatnya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang menyebabkannya yaitu mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu-bulu cendrawasih sebagai penghias topi. Nah, ini adalah perusak habitat ya. Burung-burung cendrawasih karena dia bulunya itu selalu dipakai untuk menghias topi ya, diperjualbelikan. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa, jangan memburunya dan tidak merusak habitatnya.
Jadi kita harus selalu membudidayakannya supaya berkembang lebih banyak lagi burung cendrawasihnya ya, supaya tidak hilang, supaya tidak habis habitatnya. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut, karena untuk memperoleh bulu tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya, karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak biasa hidup di dalam sangkar. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Nah, sebaiknya manusia memperhatikan kelestarian burung cendrawasih tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan cara membiarkan burung tersebut hidup di alam bebas tanpa ada gangguan dari manusia. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Ya, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang, ya. Akan habis, punah, tidak ada lagi habitatnya. Karena akibat dirusak tadi ya, anak-anak. Nah, maka dari itu kita harus selalu bisa menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi kita harus selalu menjaga, melindungi, ya, dan berusaha untuk melestarikannya supaya habitatnya lebih banyak dan tidak punah. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi di sekitarmu. Tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Selama 2 sampai dengan 3 minggu, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang, pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, jadi sama kupu-kupu juga tidak boleh diburu ya. Karena ini sangat membantu para petani untuk melakukan proses penyerbukan ya. Seperti itu anak-anak. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, ini adalah
jenis kupu-kupu yang ada di negara kita ya. Kupu-kupu sayup burung peri ditemukan di Papua. Nah, ini kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Ini kupu-kupu dragon ya, ditemukan di Kalimantan. Jadi banyak jenis-jenisnya kupu-kupu yang ada di Indonesia. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga dan melestarikan hewan-hewan ya yang ada di negara kita, terutama ya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini sangat membantu para petani untuk proses penyerbukan. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Nah, manfaat dari kupu-kupu untuk membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikuti berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Nah, di sini anak-anak bisa membuat poster lagi ya, seperti di tema 2 tentang penggunaan energi. Nah, sekarang posternya ini biasanya sesuai dengan tema kita, itu berarti melestarikan makhluk hidup ya, seperti itu. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Nah, di sini anak-anak diajak untuk membuat poster dengan tema menyayangi dan merawat hewan. Kriteria membuat poster yang berisi informasi tentang, nah di sini ada kriteria-kriterianya ya untuk membuat poster. Yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang B, habitat hewan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Yang C, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. D, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Yang E, ajakan berupa upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Yang F, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi anak-anak harus memperhatikan kriteria ini ya untuk membuat posternya. Ada 6 kriteria yang harus diperhatikan. Oke, baik, itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.